Selamat siang dan selamat datang bagi yang terhormat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Franciscus K. Samon, SPT. Yang terhormat Kepala Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Bapak Darius Beda Daton SH atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan, Bapak Ferdinandus Ojuma, SPT. Yang kami hormati Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kota dan Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur, serta para pelaku usaha pengirim ternak besar potong se-Nusa Tenggara Timur. Singkatnya, para peserta Zoom meeting pada siang hari ini, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Dengan menghaturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, Selasa 29 November 2022, kita bisa hadir pada Zoom meeting ini dengan agenda launching dan sosialisasi aplikasi Si Romeo dan Si Cantik. Untuk mengawali acara ini, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Peserta dimohon membuka video dan mengambil sikap sempurna. Yang saya hormati Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Kepala Dinas Peternakan atau dinas yang membidangi peternakan Kota dan Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati pelaku usaha pengirim ternak besar potong se-Nusa Tenggara Timur, singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati. Selamat siang, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama, kita syukuri berkat dan anugerah Tuhan karena hari ini kita boleh dipertemukan meskipun melalui daring. Kita mengikuti kegiatan launching dan sosialisasi kolaborasi sistem rekomendasi online Si Romeo dan aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik atau Si Cantik dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu bersama bahwa salah satu area perubahan reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada area ini kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan
oleh penyelenggara pelayanan publik. Dapat dipahami bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam sistem birokrasi yang bertujuan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, reformasi pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Memberikan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan dan roh dari setiap pemerintahan daerah melalui birokrasi dan aparatur sipil negara. Pemerintah daerah saat ini berlomba-lomba menerapkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk dapat membantu mewujudkannya. Perkembangan teknologi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintahan diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan, dan penghematan biaya. Pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti tren global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Hari ini kita akan sama-sama menyaksikan peluncuran sekaligus sosialisasi dari satu bentuk penerapan teknologi dalam pelayanan publik yang merupakan hasil kolaborasi dari dua organisasi perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hasil kolaborasi ini dinamakan Si Romeo Si Cantik, sistem rekomendasi online, aplikasi cerdas, layanan perizinan terpadu untuk publik. Launching terkait dengan aplikasi ini akan di-launching oleh Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ini juga membuktikan saat ini Bapak Wakil Gubernur sedang bertugas di Jakarta, tetapi melalui media, internet, teknologi, beliau bisa melonsing aplikasi ini dari Jakarta. Sehingga batas dan waktu, ruang tidak memberikan kepada kita kesulitan karena sesungguhnya sudah ada teknologi yang dapat diterapkan agar seluruh pelayanan dapat berjalan dengan baik. Penerapan teknologi ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat. Ini merupakan langkah yang strategis, namun dalam penerapannya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu proses, waktu, dan tahapan yang berkesinambungan. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyambut baik adanya produk layanan publik Si Romeo Si Cantik. Semoga dengan adanya penerapan teknologi ini dapat lebih mempermudah dan meningkatkan proses pelayanan publik sehingga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas komitmen dan partisipasi aktif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati segala usaha dan upaya kita bersama untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang kita cintai bersama. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat.
Provinsi Nusa Tenggara Timur mempersembahkan aplikasi Siromeo Si Cantik. Akses melalui website Dinas Peternakan Provinsi NTT disnak.nttprof.co.id. Menu layanan, pilih Siromeo Si Cantik. Menu layanan 1. Permohonan OSS. Kedua, permohonan non-OSS bidang peternakan. Ketiga, mekanisme pelayanan perizinan OSS dan non-OSS. 4. Alur proses DPMP TSP bidang peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Joseph Adrianus Naisoi, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dengan ini meluncurkan aplikasi hasil kolaborasi dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu aplikasi Siromeo Si Cantik. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga aplikasi ini dapat lebih mempermudah bagi pelaku usaha dalam pengurusan izin pengiriman ternak besar potong keluar wilayah Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Siromeo merupakan akronim dari Sistem Rekomendasi Online. Sedangkan Si Cantik adalah singkatan dari aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik. Adanya Siromeo Si Cantik ini adalah hasil kolaborasi antara Dinas Peternakan Provinsi NTT dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. Namun, beberapa peserta Zoom meeting di sini mungkin masih belum mengetahui alur dan mekanismenya seperti apa, terutama yang perlu dipahami oleh para pelaku usaha pengiriman ternak. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan acara selanjutnya untuk dipandu oleh Bapak Cliff R.F. Tafuli SPT MP selaku Subkoordinator Pelayanan Usaha dan Kemitraan Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan sebagai moderator, agar selama penyampaian materi dan diskusi bisa berjalan lebih baik. Kepada Bapak Cliff Tafuli SPT MP, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Bayu atas kesempatan yang telah diberikan. Kita langsung saja kita akan memulai dengan pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama itu berkaitan dengan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau yang biasa kita kenal dengan online single submission. Ya, mungkin di antara kita sudah ada yang pernah mendengar, mungkin ada yang mungkin sudah lupa atau yang belum pernah. Kali ini di kesempatan ini kembali kita akan diingatkan kembali dan kita akan mengikuti pemaparan materi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Frans Samon. Kepada Bapak Frans Samon kami silahkan. Baik, terima kasih. Ini Pak Moderator, Saudara Pak Cliff Tafuli.
Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus juga sebagai Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Bapak, Ibu, para Kepala Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-kabupaten kota di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan yang saya kasihi teman-teman pelaku usaha ternak untuk komoditi sapi dan kerbau. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Baik, ini Bapak Ibu sekalian, pertama saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena hari ini Bapak PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sempat hadir bersama kita karena sedang menjalankan tugas ke luar daerah. Jadi beliau menugaskan kepada saya selaku koordinator substansi pelayanan terpadu satu pintu DPM PTSP Provinsi NTT untuk mewakili beliau untuk hadir secara daring di acara launching dan sosialisasi aplikasi Si Cantik Si Romeo. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama sebelum saya memberikan gambaran sedikit terkait dengan alur perizinan, baik melalui OSS maupun perizinan yang dilaksanakan di luar dari OSS, saya terlebih dahulu menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, dalam hal ini bermula dari adanya catatan MCP KPK melalui Monitoring Center of Prevention yang dilaksanakan oleh KPK, itu menemukan bahwa ada beberapa perangkat daerah, termasuk Dinas Peternakan, masih membuka loket layanan rekomendasi di Dinas Peternakan. Ya, atas dasar ini kita saling melakukan koordinasi, kerjasama dan kolaborasi, dan sampai saat ini Dinas Peternakan sudah menutup loket itu dan semua layanan berkaitan dengan perizinan di subsektor peternakan, termasuk yang berkaitan dengan perizinan pengeluaran ternak besar potong keluar wilayah Nusa Tenggara Timur, sudah dilaksanakan melalui sistem satu pintu yang ada di DPM PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk mendukung kemudahan dan percepatan layanan perizinan ini, yang nanti salah satu tahapannya akan dilakukan melalui proses verifikasi teknis atau apapun namanya yang ada di dinas terkait, termasuk di Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini ada semacam aplikasi yang dibuat sebelumnya oleh Dinas Peternakan yang namanya Si Romeo, ya, untuk percepatan layanan rekomendasi teknis itu. Nah, tetapi karena ada catatan KPK itu, makanya sistem ini kemudian dikolaborasikan dengan sebuah sistem yang ada di kami yang kita sebut dengan Si Cantik itu, ya. Jadi Si Cantik itu untuk layanan cerdas, untuk pelayanan terpadu satu pintu untuk publik. Nah, jadi kolaborasi antara Si Romeo dan Si Cantik ini untuk bukan saja mempercepat layanan rekomendasi yang ada di Dinas Peternakan, tetapi sungguh-sungguh juga membantu kami di Dinas Penanaman Modal untuk percepatan proses perizinan secara komprehensif mulai dari awal sampai pada penerbitan izin. Jadi ini sekali lagi kami berterima kasih kepada Ibu Kadis dan teman-teman di Dinas Peternakan Provinsi NTT. Mudah-mudahan kerjasama dan kolaborasi kita terkait dengan integrasi sistem ini juga bisa
dilakukan studi tiru oleh teman-teman di perangkat daerah yang lain, sehingga ini untuk membantu percepatan kita di dalam pemberian perizinan kepada masyarakat atau pelaku usaha. Terus yang ketiga, kenapa ini layanan perizinan itu harus satu pintu? Ya, ini mungkin juga Bapak Ibu bertanya, kenapa seperti itu? Ya, dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan PTSP, kemudian turunannya ke Permendagri 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan PTSP, dan sekarang juga ada Permendagri 25 Tahun 2021 tentang DPM PTSP. Jadi semua yang berkaitan dengan layanan perizinan itu tidak boleh lagi ada di dinas teknis, tetapi semuanya harus dilaksanakan melalui satu pintu yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Nah, kemudian dalam perjalanannya muncul Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini memberikan keleluasan untuk pengembangan iklim investasi yang kemudian diturunkan untuk pengembangan iklim investasi secara sektor, termasuk yang berada di subsektor pertanian, lebih khusus subsektor peternakan. Mohon maaf, saya menyebutnya sebagai subsektor karena dari perizinan ini kami mengenal hanya sektor pertanian, terus di dalamnya ada subsektor peternakan. Jadi kami menyesuaikan dengan ini sistem yang ada di kami ini, termasuk sudah digambarkan melalui PP 5 tahun 2021 itu sektor-sektor terkait, ada 16 sektor di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah sektor pertanian. Nah, nanti di dalam sektor pertanian include di dalamnya subsektor peternakan, ya, dengan nanti di dalam subsektor itu nanti terdapat ternak sebagai komoditi atau komoditas, ya. Jadi penyebutannya seperti itu. Jadi kami melakukan penyesuaian, nanti teman-teman juga melakukan penyesuaian. Terus di dalam mendukung percepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan ini, kita mengenal adanya OSS dan juga di luar dari OSS. Nah, mungkin yang pertama, sebelum kita masuk ke OSS, ini kita ada Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada kami di DPM PTSP untuk penyelenggaraan perizinan, termasuk di dalamnya menandatangani semua perizinan yang menjadi kewenangan Gubernur atau kewenangan pemerintah daerah provinsi. Ya. Jadi mungkin kita lihat alur. Ini di luar dari OSS RB. Jadi sebelum adanya sistem OSS ini, semua penerbitan perizinan itu dilaksanakan secara manual dengan mengikuti alur atau mekanisme seperti itu. Mungkin teman-teman di Dinas Peternakan sudah tahu, juga termasuk Dinas Peternakan di kabupaten kota semua juga sudah tahu, karena nanti berkolaborasi dengan DPM PTSP kabupaten dan kota. Termasuk juga pelaku usaha, khususnya pelaku usaha ternak sapi dan kerbau juga sudah tahu itu. Jadi pemohon sebelum adanya sistem ini itu datang ke frontliner kami, front office, nah itu menyampaikan berkas permohonannya. Nanti di situ jika permohonan dinyatakan lengkap, itu akan diproses lebih lanjut ke back office. Tapi kalau belum lengkap, nanti di frontliner itu nanti akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Terus maksudnya jika permohonan itu sudah dinyatakan lengkap, dia akan berproses lanjut ke back office. Nanti di dalamnya kalau memerlukan kajian, tanpa memerlukan kajian, itu nanti diverifikasi secara administrasi oleh teman-teman di sini dan langsung menerbitkan perizinan. Nah, nanti perizinan itu juga langsung diserahkan kepada pemohon. Tetapi kalau misalnya permohonan itu membutuhkan kajian teknis seperti yang ada di Dinas Peternakan itu, maka akan dilakukan verifikasi atau validasi dahulu oleh Dinas Peternakan. Setelah itu baru memberikan pertimbangan teknis dalam bentuk rekomendasi kepada kami di DPM PTSP Provinsi NTT untuk selanjutnya menerbitkan perizinan.
Nah itu, jadi bedanya. Jadi di sini proses secara utuh, perizinan mulai dari awal sampai akhir itu nanti Dinas Peternakan akan masuk pada tahapan verifikasi atau validasi itu. Nah, di dalam PP 6 tahun 2021, daerah atau perangkat daerah teknis terkait diberi fleksibilitas untuk bisa menciptakan aplikasi lokal untuk mendukung percepatan verifikasi teknis. Ya, sehingga layanan ini verifikasi itu harus lebih cepat, lebih mudah, dan secara transparan tanpa harus bertatap muka dengan pelaku usaha. Jadi hari ini kita menyaksikan bahwa di Dinas Peternakan sudah ada si Romeo, walaupun masih fokus pada satu perizinan saja, khususnya berkaitan dengan pengeluaran ternak besar, tetapi ke depan ini perizinan yang di luar dari WCS itu yang perlu dikembangkan juga untuk perizinan jenis lain, karena memang dari perizinan di luar WCS di Dinas Peternakan ini ada sekitar 9. Ya, ditambah dengan non perizinan ada sekitar 3, dia menjadi sekitar 12. Nah, ini yang masih dilakukan secara ini manual melalui ini sistem di luar dari OSS. Ya. Sementara perizinan melalui sistem OSS ini sampai dengan hari ini belum ada satupun pelaku usaha yang berproses melalui sistem OSS ini. Padahal di Dinas Peternakan kami selaku pemegang hak akses utama itu telah memberikan hak akses turunan OSS kepada ini teman-teman di Dinas Peternakan supaya bisa diakses. Tapi mungkin karena sosialisasi yang masih kurang, terus nanti ke depan kami harapkan mungkin ada kolaborasi antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Dinas Peternakan Provinsi NTT untuk mensosialisasikan secara masif Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tentang standar usaha ini perizinan berusaha berbasis resiko sektor pertanian. Nanti di dalamnya kita fokus pada subsektor peternakan. Supaya kita sosialisasikan kepada pelaku usaha, baik juga kepada pemerintah sendiri yang melaksanakan aktivitas usaha, termasuk juga teman-teman di Dinas Peternakan yang ada aktivitas budidaya, pembibitan, rumah sakit hewan, dan laboratorium, itu juga harus diproses perizinannya. Nanti kita identifikasi dan kami akan bantu supaya percepatan. Kita pemerintah harus menjadi contoh untuk teman-teman pelaku usaha dari sektor swasta. Nah, jadi itu gambaran terkait dengan pelaku sistem perizinan di luar dari OSS. Jadi kehadiran si Romeo, si cantik ini merupakan kolaborasi yang sangat bagus dan memang patut dicontohi oleh teman-teman di perangkat daerah Teklen. Kelihatannya memang sederhana, tetapi bagi kami sangat luar biasa. Sederhana, tetapi sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha, nanti mulai di launching hari ini, mungkin besok kita sudah mulai menggunakan aplikasi ini. Nanti tinggal saja dipertegas apakah melalui edaran ini Sekda atau apa, supaya setiap pengajuan perizinan pengeluaran ternak besar potong keluar wilayah NTT itu harus sudah melalui mekanisme aplikasi si cantik si Romeo. Kalau misalnya dari situ dia menjadi si Romeo si cantik, tapi kalau dari kami harus si cantik si Romeo, karena harus didahului dari permohonan sampai pada akhirnya di penerbitan perizinan dan penyerahan langsung kepada pelaku usaha. Itu yang berkaitan dengan ini si Remo si cantik yang kita bahas hari ini. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Ibu Kadis dan segenap jajaran ini, para kepala bidang, para kepala subbagian, para subkoordinator dan seluruh staf Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas kerja kerasnya, kerja bersama, kerja sama, kolaborasi yang sangat bagus ini, semata-mata untuk mendukung masyarakat, mendukung pelaku usaha untuk percepatan investasi di daerah ini melalui percepatan layanan perizinan yang kita berikan. Jadi semua yang kita laksanakan secara komprehensif disebut sebagai layanan perizinan. Nanti tahapan-tahapan di dalamnya nanti kita akan mengisi sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Jadi proses dimulai dari penginputan dari
permohonan awal yang masuk kepada kami sesuai alur tadi. Nah, nanti teman-teman akan menyesuaikan, nanti masuk kepada validasi dan verifikasi teknis, teman-teman dinas peternakan akan dengan caranya itu akan meneliti, menelaah, menganalisis lebih jauh, kemudian terakhir memberikan pertimbangan teknis dalam bentuk rekomendasi, apakah perusahaan ini layak atau tidak, memenuhi syarat atau tidak untuk kami terbitkan izin. Jadi kami adalah, kalau ibarat di sepak bola, kami itu adalah ini penyerang, striker. Ya, jadi kami siap akan menendang bola ke gawang ketika semua proses secara teknis itu sudah dijalankan oleh teman-teman di perangkat daerah teknis termasuk di dinas peternakan. Terus selanjutnya tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan perizinan, saya harus katakan bahwa secara administratif itu menjadi tanggung jawab DPMP TSP, sementara secara teknis itu menjadi tanggung jawab dinas teknis termasuk di dinas peternakan Provinsi NTT. Nah, tapi semuanya proses pengawasan sampai pada tahapan ini sekarang sudah masuk di sistem baru di dalam OSS RBA itu sudah ada, jadi nanti ke depan semua yang berkaitan pengawasan perizinan akan dimotori atau akan dikoordinatori oleh DPMP TSP dengan melibatkan seluruh perangkat daerah teknis. Saat ini kami lagi menyusun perencanaan pengawasan untuk tahun 2023 untuk semua sektor perizinan terkait. Nanti kita akan kolaborasikan dengan teman-teman di dinas teknis terkait. Bentar. Di perangkat daerah teknis terkait, termasuk juga teman-teman di dinas teknis kabupaten dan kota. Ya, nanti akan kita laporkan ke pemerintah pusat untuk kita sama-sama kolaborasi dalam melakukan ini pengawasan. Itu yang pertama terkait dengan ini perizinan tanpa melalui SS. Jadi mungkin dilihat sedikit, mungkin saya perkenalkan sedikit perizinan dari subsektor peternakan. Coba kembali. Yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Jadi yang kita bahas hari ini di poin nomor 2 itu izin pemasukan pengeluaran ternak potong dari dan ke wilayah Provinsi NTT. Tetapi sejatinya ada begitu banyak izin yang harus nanti dilihat sama-sama atau dilihat kembali oleh teman-teman dinas peternakan untuk kita kolaborasikan ini. Jadi tidak hanya pada pengeluaran ternak ini besar potong saja. Itu ada izin pemasukan ternak bibit dari dan ke wilayah Provinsi NTT. Terus ada lagi izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan Kesmafet di daerah provinsi. Ada lagi izin pemasukan DOC, terus DOD dari dan wilayah ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada lagi juga izin pemasukan pengeluaran produk asal hewan, pangan dan non-pangan dari dan keluar wilayah NTT. Ada lagi izin pemasukan pengeluaran telur konsumsi, telur tetas. Ada lagi izin usaha budidaya hewan kesayangan, dan ada juga izin pemasukan pakan. Ini pakan saya lihat ada di mana-mana. Coba nanti teman-teman dinas peternakan coba mengecek apakah ada izin atau tidak. Pakan itu, ya pakan ternak itu ada di mana-mana. Apakah ada izin? Kan ini regulasi ada di kita. Coba nanti kita sama-sama lakukan survei ke lapangan, coba melihat. Kalau misalnya belum ada izin, kita fasilitasi proses perizinannya. Jadi kita kalau mendapati masyarakat tidak punya izin, kita harus melakukan pendampingan dan fasilitasi supaya dia ada izin, bukan kita tahan. Ya, jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan kemudahan kepada kita semua, baik juga di aparatur penyelenggara layanan perizinan maupun juga kemudahan untuk para pelaku usaha. Fungsi kita di pemerintah sebagai regulator harusnya memberikan kemudahan dan percepatan. Jangan sampai kita di pemerintah dianggap mempersulit. Memang di sistem ini kita pemerintah dianggap sulit, mempersulit, tetapi terus kita dorong, kita damping, kita fasilitasi sehingga ke depan semuanya ini bisa dilakukan ini percepatan dengan berbagai kemudahan atau fleksibilitas yang ada, sehingga investasi di daerah ini bisa dipermudah, ini masyarakat bisa bergerak ini melakukan aktivitas usaha dan kegiatan secara baik sehingga ada pertumbuhan ekonomi di daerah ini dan
berdampak pada ini adanya kesejahteraan dan kemakmuran untuk masyarakat. Itu yang berkaitan dengan ini. Terus dari sisi non perizinan itu kita kenal ada rekomendasi impor ekspor. Jadi Bapak Ibu sekalian, izin untuk ekspor impor itu kewenangan pusat. Kita di daerah akan mengeluarkan rekomendasi ekspor dan impor. Jadi kami nanti mengeluarkan rekomendasi ekspor dan impor atas pertimbangan teknis dari Dinas Peternakan. Jadi rekomendasi ini masuk di dalam kategori non perizinan yang harus kami terbitkan di DPMPTSP. Jadi tapi rekomendasi ini juga harus mendapatkan pertimbangan teknis dari teman-teman Dinas Peternakan Provinsi NTT. Kemudian juga ada rekomendasi terkait pendaftaran mutu pakan. Kemudian juga ada rekomendasi instalasi karantina hewan di provinsi. Nah, misalnya kalau ada penelitian karantina seperti itu, nanti kita yang mengeluarkan rekomendasi atas pertek yang dikeluarkan dari Dinas Peternakan. Itu. Selanjutnya mungkin saya menggambarkan sedikit terkait dengan alur perizinan melalui sistem OSS. Ya, mungkin ditampilkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini alur perizinan melalui sistem OSS ini. Jadi sejatinya ini di dalam ini permohonan perizinan melalui sistem OSS itu di dalam PP 5 itu harus dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha. Ya, dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha. Tetapi pada kenyataan sistem ini masih baru, sistem OSS ini masih baru dan masih mau dibilang masa transisi masih banyak kendala. Jadi kita terus melakukan fasilitasi dan pendampingan melalui layanan berbantu dan layanan bergerak. Ya, layanan berbantu itu nanti kita secara interaktif berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk sama-sama berproses di dalam perizinan. Sementara layanan bergerak itu kita akan mendekatkan jangkauan layanan itu ke masyarakat. Jadi kita yang istilah jemput bola. Jadi selain itu kami di sini juga didukung dengan inovasi-inovasi digital maupun inovasi-inovasi non digital yang juga ada nama si jempol sistem jemput bola langsung dan si PISEL sistem penyerahan izin secara langsung kepada pelaku usaha. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa melihat alur perizinan melalui sistem OSS RBA itu. Jadi semua mulai dari pelaku usaha. Nanti di sistem OSS ini pelaku usaha akan kita berikan hak akses untuk masuk atau login ke lamannya oss.go.id. Jadi pelaku usaha akan mendapatkan user ID dan password. Nah, nanti mereka akan masuk menginput semua permohonan perizinan di situ. Nanti sistem akan menotifikasikan kepada kita termasuk di dalamnya pemenuhan persyaratan perizinan. Ya. Termasuk juga akan terbaca di perangkat daerah teknis. Jadi nanti teman-teman di perangkat daerah teknis, baik dinas peternakan yang di provinsi maupun dinas peternakan di kabupaten kota, itu kalau belum mendapatkan hak akses turunan dari DPMPTSP, segera koordinasikan dengan DPMPTSP setempat, sehingga teman-teman di perangkat daerah teknis khususnya di dinas peternakan, kalau di provinsi sudah, kalau di kabupaten kota, bagi yang belum agar segera berkoordinasi dengan DPMPTSP selaku pemegang hak akses utama SS supaya bisa diberikan hak akses turunan. Kalau tidak ada hak akses turunan, teman-teman tidak bisa masuk, ya, dan tidak bisa melakukan verifikasi teknis, ya. Jadi setelah dilakukan verifikasi itu nanti akan oleh kita di PTSP akan mendapatkan notifikasi. Jadi selama ini rekomendasi diberikan dalam bentuk manual, tetapi nanti di sistem akan ditandai dengan pemberian notifikasi dari perangkat daerah teknis kepada kami. Di situ nanti setelah notifikasi masuk, nanti teman-teman di dinas ini akan melakukan verifikasi untuk mengecek kembali apakah permohonan ini sudah betul-betul memenuhi persyaratan secara administrasi ataupun teknisnya. Terus misalnya dalam permohonan ini ketika ada pengenaan pajak penerimaan negara bukan pajak, nah itu nanti diberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk memenuhi komitmennya itu dulu. Tetapi kalau tidak, maka permohonan yang sudah lengkap itu akan masuk ke PTSP sesuai dengan Service Level Agreement. Jadi Service Level Agreement atau SLA itu
itu maksudnya batasan proses permohonan itu sampai verifikasi teknis, misalnya untuk peternakan itu ada yang 7 hari, ada yang 14 hari, nanti disesuaikan dalam sistem itu. Yang penting kita berusaha untuk bisa mencapai atau sebelum batas service level agreement itu. Ya, kalau misalnya kita melewati batas service level agreement itu, maka sistem akan menerbitkan perizinan secara otomatis, dan itu yang disebut dengan izin yang bersifat fiktif positif. Ya, jadi ini makanya kita harus menghindari itu. Ya, masa kita kalah sama sistem ya. Jadi kita berusaha agar semua perizinan, semua proses perizinan itu harus pada tenggang waktu kisaran yang berada pada service level agreement itu. Jadi ketika belum mencapai atau belum melewati itu service level agreement itu, maka unit pengelola hak akses harus melakukan persetujuan terlebih dahulu. Ya, itu persetujuan terlebih dahulu di situ. Habis itu notifikasi masuk ke kita untuk kita berikan persetujuan lebih lanjut. Nanti di situ ada 3. Kalau disetujui, maka ini sistem akan menerbitkan perizinan itu. Tapi kalau mesinnya di situ kurang lengkap, maka sistem akan meminta untuk dilengkapi dulu, dan misalnya kalau perizinan tidak sesuai, sistem akan menolak, dan nanti pemohon akan melakukan proses perizinan yang baru. Jadi itu mekanisme alurnya seperti itu. Terus saya juga memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, itu banyak aktivitas usaha atau kegiatan di subsektor peternakan yang sudah saatnya harus diproses melalui OSS RBA ya. Nanti mungkin Bapak Ibu ini teman-teman juga di pelaku usaha bisa melihat itu ya. Contohnya di di KBLI, nanti semua aktivitas usaha atau kegiatan itu nanti akan terbaca melalui kode baku lapangan usaha Indonesia yang disingkat dengan KBLI itu. Contohnya itu ada berkaitan dengan budidaya tanaman pakan ternak. Ada juga pembibitan sapi potong. Jadi misalnya ada Bapak Ibu pelaku usaha atau pemerintah yang melakukan aktivitas atau kegiatan pembibitan sapi potong, proses perizinan harus diproses melalui OSS RBA. Terus ini ada budidaya sapi potong, dan juga ada pembibitan dan budidaya sapi perah, pembibitan dan budidaya kerbau potong, pembibitan dan budidaya kerbau perah. Terus juga ada pembibitan dan budidaya babi, budidaya ayam ras pedaging, budidaya ayam ras petelur, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang ada di dalam lampiran 5 PP 5 tahun 2021. Ya, itu menjadi acuan kita. Nanti sama-sama kita melihat kembali untuk bisa kita secara kolaboratif, secara sama-sama melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha. Sudah saatnya semua proses perizinan berusaha yang tercover di dalam lampiran PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko itu sudah semestinya dilaksanakan melalui sistem OSS RBA, Online Single Submission Risk Based Approach. Nah itu. Jadi teman-teman semua tadi ada yang melalui OSS, ada yang non OSS. Dan non OSS ini untuk saat ini kita didukung dengan si Romeo si cantik. Nah, jadi itu ini beberapa hal yang kami sampaikan pada hari ini dalam rangka sosialisasi dan launching ini. Nanti ke depan karena waktu ini singkat, tapi mungkin kita saling berkolaborasi sama halnya dengan perangkat daerah teknis lainnya. Kami selalu berkolaborasi untuk mensosialisasikan secara masif peraturan menteri terkait dengan sektor usaha di masing-masing sektor itu. Nah, jadi nanti kita di PP 15 ini kita sosialisasikan. Dan yang paling terakhir, kami sekali lagi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Kadis dan jajarannya atas inovasi atau atas sistem yang dikembangkan ini yang berkolaborasi dengan kami. Dan memang kami ini memang dari beberapa uji coba yang kami lakukan ini sangat membantu dan mudah-mudahan bisa diterima secara baik oleh teman-teman pelaku usaha. Jadi tidak usah datang lagi ke kami, semua berproses melalui sistem dan nanti kami akan berusaha nanti
produk perizinan yang kami terbitkan ini juga nanti Bapak Ibu tinggal melihat di sistem atau tinggal print out, tidak perlu datang ambil itu di kami lagi. Begitu. Mungkin itu dari saya kembalikan dan terima kasih. Salam hormat untuk semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Frans yang telah memberikan pencerahan, yang telah mengingatkan kita untuk perizinan baik itu melalui OSS maupun non OSS, perizinan maupun non perizinan. Tadi kita telah ikuti, dan untuk tanya jawab mungkin nanti setelah materi berikut akan kita langsung lanjutkan materi berikut yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan, Bapak Ferdinandus Juma SPT. Pada saat ini beliau akan menyampaikan tentang alur pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang peternakan. Baik, terima kasih moderator. Yang saya hormati Pak Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi NTT, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan pelaku usaha pengirim ternak besar potong keluar wilayah NTT. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam sehat untuk kita semua. Pertama tentu saya sangat berterima kasih karena di kesempatan yang baik ini kita bisa dipertemukan dalam sebuah media yang kita sebut dengan media online. Jadi kalau tadi saya kira sudah digambarkan secara lengkap seperti apa yang notabene kita tahu bersama, si Romeo dan si Cantik. Dan pada penyampaian kali ini lanjut. Oke, saya mengulang lagi, mungkin ini sudah tadi disampaikan oleh Pak Frans dari DPMPSP, ada 13 jenis perizinan dan non perizinan yang ada pada bidang peternakan. Dalam konteks hari ini, saya kira ini masih menjadi tugas kami untuk melengkapi terhadap jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang belum kita lakukan secara online pada kesempatan saat ini, sebagaimana yang sudah kita lakukan pada mekanisme untuk perizinan, khususnya penerbitan rekomendasi pengeluaran ternak besar potong. Saya kira tentunya beberapa PR ini ke depan akan terus kami tingkatkan, sehingga tidak saja rekomendasi pengeluaran ternak besar potong yang menjadi satu dari 13 jenis perizinan pada Dinas Peternakan Provinsi bisa kita lakukan secara online, tetapi tentunya untuk seluruh jenis perizinan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021. Lanjut. Baik, jadi ini jenis-jenis perizinan saya kira sudah disampaikan oleh Pak Frans tadi, bahwa salah satu adalah rekomendasi teknis pemasukan atau pengeluaran ternak besar potong dari dan ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lanjut ini 3 perizinan. Saya kira inilah alur perizinan yang perlu kita ketahui, khususnya para pelaku usaha, karena untuk mendapatkan izin sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Frans dari DPMPTSP sendiri, akses pertama yang harus diketahui oleh para pelaku usaha adalah bagaimana pelaku usaha perlu mengakses website Dinas Peternakan. Tentunya cara-cara secara lengkap bagaimana
memanfaatkan atau mengakses website dan prosedur cara kerja dalam tahapan-tahapan dalam perizinan ini juga saya akan sampaikan di kesempatan ini. Tetapi secara internal tim IT pada Dinas Peternakan Provinsi sudah menerbitkan sebuah model atau tutorial yang menjadi alat bantu, alat pandu bagi masyarakat dalam mengakses atau melaksanakan perizinan, khususnya di bidang pengeluaran ternak besar potong, baik yang dimulai dari tahapan yang awal yang kita sebut bahwa memasuki pada ranahnya DPM-PTSP Provinsi sampai pada proses verifikasi atau validasi kelengkapan dokumen guna diterbitkan rekomendasi teknis sebagaimana menjadi kewenangan dari Dinas Peternakan Provinsi. Lanjut satu kali lagi. Lanjut. Ya, baik. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Frans dari DPM-PTSP bahwa untuk sebuah alur izin khususnya pengeluaran ternak besar potong keluar NTT, tentunya izin itu akan dikeluarkan oleh DPM-PTSP Provinsi. Namun sebelum izin tersebut dikeluarkan oleh DPM-PTSP Provinsi, tentunya DPM-PTSP Provinsi akan minta rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan Provinsi. Dalam kaitan dengan kegiatan verifikasi atau validasi dalam rangka penerbitan rekomendasi teknis, maka pada kesempatan ini kami akan sampaikan, paparkan terkait dengan alur pelayanan rekomendasi teknis pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya kira kalau tahapan-tahapan administrasi bisa kita ketahui bersama bahwa tentunya pertama setelah dokumen dari DPM-PTSP yang datang ke Dinas Peternakan Provinsi untuk kita lakukan telaah terhadap dokumen-dokumen yang dikirim oleh para pelaku usaha melalui DPM-PTSP Provinsi. Kembali saya ingatkan lagi bahwa adapun dokumen-dokumen yang menjadi catatan atau yang menjadi persyaratan dalam proses penerbitan rekomendasi teknis pada Dinas Peternakan, yang pertama, saya kira SKKH atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh teman-teman dari Dinas Peternakan Kabupaten setempat. Lalu yang kedua, daftar timbang ternak. Nah, ini yang saya kira sampai dengan saat ini belum terlalu kita perhatikan. Dengan demikian pada kesempatan ini harapan kami bahwa daftar timbang ternak itu tidak saja mencantumkan berat ternak per masing-masing ternak, tetapi setiap ternak diberikan identitas. Dengan identitas yang diberikan ini tentunya akan memudahkan bagi kita, baik itu bagi Dinas Peternakan maupun bagi pihak karantina maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses rangkaian pengeluaran ternak ini. Karena ketika ada ternak yang terindikasi penyakit-penyakit tertentu dan karena penyakit tersebut tidak diperkenankan untuk keluar daerah, tentunya memudahkan bagi petugas untuk melakukan penyingkiran atau identifikasi pada ternak-ternak mana yang perlu dikeluarkan dalam perizinan sehingga tidak mengganggu sebuah proses tata niaga untuk pengeluaran ternak. Yang berikut saya kira ini rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan. Ini yang saya kira kembali kami ingatkan untuk dilengkapi sehingga tentunya ketika produk tersebut dari daerah NTT menuju daerah tujuan tidak menjadi sebuah persoalan baru di daerah tujuan, karena dengan memperoleh rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan tentunya secara tidak langsung kita sudah melengkapi seluruh bentuk persyaratan teknis yang menjadi ketentuan atau syarat daripada daerah tujuan penerima ternak besar potong dari Nusa Tenggara Timur. Lalu yang keempat, saya kira ini rekomendasi pengeluaran dari kabupaten, dari teman-teman pada Dinas Peternakan kabupaten kota yang ada di NTT, dan ini tentunya rekomendasi yang dikeluarkan oleh teman-teman kabupaten berbasis pada kuota pengeluaran ternak yang ada pada masing-masing kabupaten. Jangan sampai ketika kita mengeluarkan rekomendasi pengeluaran dari kabupaten,
tetapi kuota pengeluaran ternaknya sudah tidak ada lagi. Saya kira ini sesuatu yang tidak benar dan tentunya akan merugikan para pelaku usaha. Yang berikut saya kira ini betina produktif 10% sebagaimana syarat kemitraan. Lalu ini bukti setoran retribusi. Lalu yang keempat ini bentuk fiskal. Dan secara administrasi saya kira untuk persyaratannya tentu ada situs SIUP, TDP maupun yang saat ini kita kenal dengan NIB. Terkait alur pelayanan, saya kira sampai dengan saat ini ketika dokumen yang masuk ke kami secara internal, kami melakukan verifikasi terhadap keabsahan, kebenaran daripada dokumen-dokumen tersebut, dan untuk proses penerbitan rekomendasinya sampai dengan saat ini kami melalui sebuah bentuk NAD atau yang kita kenal dengan elektronik naskah dinas. Dan ini saya kira ini tentunya dengan model yang kita bangun seperti ini sampai dengan saat ini terhadap rekomendasi, terhadap lamanya, terhadap alur pelayanan rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Peternakan Provinsi, saya kira sampai dengan saat ini paling lambat 2 hari sudah kita keluarkan rekomendasi yang pada akhirnya akan kita teruskan ke DPM PTSP Provinsi. Namun pada kesempatan ini saya perlu sampaikan, dengan adanya sistem seperti ini tentunya kita akan lebih cepat dalam sebuah bentuk pelayanan. Baik itu saat teman-teman dari kabupaten mengupload semua kelengkapan dokumen sebagaimana tadi saya sampaikan, yang masuknya melalui pintu DPM PTSP maupun semua proses validasi yang akan kita lakukan pada Dinas Peternakan, karena semuanya dilaksanakan di atas sebuah sistem yang bersifat online atau elektronik, tentunya akan memberikan sebuah waktu percepatan dan akan memberikan sebuah bentuk penyelesaian khususnya terhadap pelayanan publik yang akan lebih cepat. Saya kira mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan sosialisasi si Romeo dan si Cantik pada sore hari ini. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Kabid yang tadi telah menyampaikan bagi kita sekalian alur pelayanan penerbitan rekomendasi pengeluaran khususnya ternak besar potong dari Nusa Tenggara Timur, di mana sistem atau aplikasi kita sudah diluncurkan untuk sebagai kolaborasi dengan DPM PTSP, sedangkan dari Dinas Peternakan sistem disebut sistem si Romeo. Mungkin kita lanjut kepada tahap diskusi. Oh ya, sebelum kita diskusi mungkin sudah hadir bersama-sama kita di dalam meeting atau rapat ini Bapak dari Ombudsman Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur, mungkin bisa menyampaikan hal-hal penting menyangkut perizinan, baik itu perizinan di DPM PTSP maupun penerbitan rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan Provinsi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak dari Ombudsman. Dari Ombudsman NTT, saya persilakan. Mungkin ada tanggapan atau masukan. Baik, kalau mungkin belum ada atau belum bergabung, kita lanjut saja dengan
diskusi kita sore hari ini. Ya, bagi Bapak Ibu mungkin yang belum jelas menyangkut pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak dari DPM PTSP maupun dari Dinas Peternakan Provinsi, mungkin ada yang mau memberikan masukan, pertanyaan, saya berikan kesempatan untuk menyampaikannya dan akan langsung ditanggapi oleh baik, terima kasih. Nah, terima kasih atas tanggapan dari Ombudsman melalui chat, dan kita lanjutkan. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di dalam rapat ini ada pertanyaan, ada masukan atau usulan, kami persilahkan. Di Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, ya, kalau kami mengajukan pertanyaan kepada PTSP Provinsi, apabila kami sudah melaksanakan pemeriksaan dan pemberkasan, kira-kira di PTSP itu aksesnya kemana dan nomor yang bisa dihubungi atau seperti yang kami pernah lakukan pada Dinas Peternakan melalui aplikasi Romeo. Karena aplikasi Si Cantik ini aksesnya seperti apa? Apakah dia tidak dalam bentuk aplikasi atau kami lewat pihak ketiga? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan, mungkin bisa perkenalkan diri dahulu, nama, dari mana, apa dari instansi atau dari kabupaten kota, dari mana, silakan memperkenalkan diri. Selanjutnya, tadi pertanyaan kepada Bapak dari DPM PTSP, mungkin kita langsung saja persilakan Bapak Frans untuk menanggapi pertanyaan. Dari sini kami dapat melihat bahwa dari Bapak Benyamin Meno. Saya silakan Pak Frans. Halo, Pak. Halo. Ya. Pak Moderator, bisa didengar suara saya? Bisa ya? Ya. Ini kalau saya tidak salah ini dari Pak Benyamin Meno ya. Ya, walaupun suara tadi tidak terlalu jelas kedengaran dari sini, tetapi saya hanya mengambil beberapa intisari terkait dengan ini si Romeo dan si Cantik. Jadi mungkin si Cantik itu seperti apa? Tapi mungkin saya sampaikan kepada Pak Benyamin bahwa ini si Cantik dan si Romeo ini sudah berkolaborasi, sudah berintegrasi menjadi satu. Jadi nanti apa yang di input di dalam permohonan perizinan ini nanti menggunakan aplikasi yang sudah terlaksana melalui Dinas Peternakan ini. Nanti tetapi di dalam pelaksanaan menjadi satu kesatuan yang berkolaborasi bersama dengan kita. Jadi apa yang disampaikan di Dinas Peternakan itu juga langsung terbaca di sini. Jadi kami
antara DPMP TSP dan Provinsi NTT ini menyatukan dua sistem. Memang sebenarnya sistem untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan di luar dari OSS itu sejatinya kita menggunakan si Cantik Cloud. Tetapi ini juga masih di dalam proses, sehingga ada integrasi yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan kami. Akhirnya kami memadukan si Romeo ini kan sejatinya hanya untuk proses percepatan layanan rekomendasi. Tetapi karena dia berintegrasi ke sini, jadi pada saat Pak Benyamin dan kawan-kawan selaku pelaku usaha menginput permohonan perizinan, jadi tidak lagi di permohonan perizinan itu ini Pak Benyamin dengan nomenklatur permohonan permintaan rekomendasi, tapi permohonan izin. Jadi semua berproses itu melalui satu pintu yang disebut dengan permohonan perizinan pengeluaran ternak besar potong ke luar wilayah Nusa Tenggara Timur. Nanti di dalamnya ini nanti kita proses, dia ini bisa saja langsung diverifikasi oleh teman-teman di dinas teknis, bisa juga teman-teman di kami. Jadi ketika penginputan masuk, dua dinas ini sudah melihat, dia tidak baku tunggu lagi. Kalau dulu kan masuk ke sini baru kami proses ke sana. Tetapi dengan menggunakan dua sistem yang sudah terintegrasi menjadi satu ini, ketika masuk di sini lihat, di dinas peternakan juga lihat. Nanti tinggal berproses. Nanti untuk percepatan surat permintaan rekomendasi ini juga by sistem semua. Semua template terkait dengan surat permintaan rekomendasi sudah ada di sistem ini semua. Jadi kami tinggal pada saat penginputan itu nanti sudah terbaca di surat itu. Kami juga sudah untuk mengimbangi dinas peternakan Provinsi NTT, kami di mana saja bisa menandatangani semua perizinan termasuk rekomendasi. Kami juga dibantu dengan tahap seperti ini. Jadi kami bisa dengan mudah dan bisa dengan cepat menandatangani surat apakah izin atau itu surat permintaan rekomendasi, itu dimanapun kami berada itu bisa dipercepat. Jadi misalnya hari ini Pak PLT tidak ada di tempat, tapi nanti izin bisa beliau tantangan dari Semarang. Ya, jadi kami untuk mengimbangi teman-teman di dinas peternakan, kami juga mengambil inisiatif untuk membuatkan inovasi digital sederhana untuk mendukung percepatan ini. Jadi kolaborasi kedua ini untuk percepatan, untuk bukan memperlambat. Ya, jadi ketika semua masuk, itu kami sudah verifikasi, teman-teman sudah masuk. Hari ini juga surat permintaan rekomendasi by system masuk ke dinas peternakan. Kalau di sana sudah melakukan verifikasi, hari itu juga ini rekomendasi masuk ke kami. Dan hari ini juga ini perizinan bisa diterbitkan. Dan nanti kami akan buka akses untuk Pak Benyamin dan kawan-kawan bisa melihat melalui email atau apa, jadi tidak perlu juga datang ke sini. Jadi hari ini di launching, nanti mulai besok dan seterusnya nanti mungkin akan kita melakukan uji coba. Supaya ini kalau bisa ini sangat membantu untuk teman-teman, jadi tidak perlu datang tunggu di lopo kami sambil minum kopi atau apa. Bapak di rumah saya nanti tinggal mengakses ini, sudah tidak ini ya. Jadi kita juga menghindari pertemuan tatap muka dengan pelaku usaha supaya tidak ada pikiran-pikiran negatif orang terhadap kita, begitu. Ya. Ini juga untuk meminimalisir hal-hal seperti itu. Jadi kita bekerja secara profesional dan kami ingatkan kembali bahwa semua layanan perizinan yang ada di DPMP itu dilaksanakan secara gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Jadi Bapak Ibu dong, tanpa kalian kasih uang kepada kami, itu proses ini tetap berjalan karena itu menjadi tusinya kami. Termasuk juga teman-teman di dinas peternakan. Tetapi hal-hal yang menjadi pemenuhan komitmen, misalnya terkait dengan pemenuhan retribusi, itu wajib teman-teman harus penuhi, dan itu harus sudah diselesaikan di perangkat daerah teknis, termasuk di dinas peternakan. Mungkin di situ ada retribusi apa, itu harus diselesaikan di dinas teknis. Ketika sudah masuk ke kami, itu betul-betul murni tanpa biaya apapun. Semua pelayanan dilaksanakan secara gratis. Jadi kalau misalnya ada permintaan apa dari itu di kami tidak. Jadi Bapak Ibu juga jangan memberi uang kepada teman-teman kami atau apa. Ya, maksudnya kita harapkan kerjasamanya karena MCP KPK selalu dalam masa triwulan selalu mendatangi kami untuk mengecek dari dekat pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dalam rangka pencegahan korupsi.
minggu yang lalu kami juga didatangi Satgas Anti Korupsi KPK terkait dengan ini. Jadi nanti kita mohon kerjasama dan kolaborasi semua supaya kita by sistem ini untuk membantu kita supaya kerja ke depan untuk membantu Bapak Ibu semua untuk percepatan ini perizinan supaya Bapak Ibu bisa melaksanakan aktivitas investasi di daerah ini secara lebih cepat, lebih baik, dan maksudnya untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu sekalian juga termasuk pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat dan daerah Nusa Tenggara Timur ini. Jadi begitu ya Pak Benyamin. Ya, semuanya untuk percepatan. Nanti kita coba dulu lah. Nanti mandeknya di mana kita saling diskusikan lagi. Yang penting sistem ini prinsipnya untuk memberikan kemudahan dan percepatan di dalam pelayanan perizinan yang ada pada kami maupun percepatan layanan rekomendasi teknis yang ada di Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Begitu ya Pak Benyamin. Ya. Terima kasih atas ini Terima kasih. saran masukan yang sangat bagus ini. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Frans atas penjelasannya kepada Bapak Benyamin. Selanjutnya ada tambahan dari Bapak Kabid Agribisnis dari Provinsi, dari Dinas Peternakan. Ada tambahan, saya silakan. Baik, terima kasih Pak Benyamin. Jadi prinsipnya aplikasi Siromeo si Cantik ini kan aplikasi kolaborasi. Jadi kalau mau dibahasakan sederhana, jadi penerapan yang dulu pelaku usaha sudah lakukan di Romeo itu sifatnya akan kembali seperti itu. Tapi kita tidak sebut Romeo lagi karena ini kolaborasi dengan DPMPTSP. Jadi pelaku usaha silakan mengupload, silakan mengajukan permohonan penerbitan permohonan izin pengeluaran ternak ke DPMPTSP Provinsi yang dilengkapi dengan 8 persyaratan sebagaimana tadi saya sudah sampaikan. Jadi ketika para pelaku usaha mengupload mengajukan permohonan secara online melalui website Dinas Peternakan Provinsi dilengkapi dengan 8 dokumen-dokumen yang tadi saya sampaikan, maka secara administrasi permohonan dan dokumen-dokumen pendukung tersebut akan didistribusikan ke DPMPTSP Provinsi dan juga didistribusikan Dinas Peternakan Provinsi, sehingga tentunya teman-teman di DPMPTSP segera melaksanakan kegiatan proses verifikasi, proses validasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka, sedangkan yang dikirim ke Dinas Peternakan tentunya akan kita lakukan verifikasi, validasi sesuai tugas dan peran kita. Yang pertama. Yang kedua, saya kira dengan Siromeo ini, Bapak-Bapak tidak perlu lagi kita datang ke mungkin DPMPTSP sendiri. Lalu yang kedua, setelah memiliki rekomendasi, kadang-kadang kan masih ambil ke dinas. Jadi saya kira nanti setelah diupload di website Disnak, nanti diteruskan ke DPMPTSP, lalu tembusannya juga dikirim ke Disnak. Secara bersama kita melakukan proses administrasi, dan jika kelengkapan itu setelah penuh, maka setelah memenuhi, maka kita juga akan mengirim rekomendasi teknis yang menjadi ketentuan atau persyaratan untuk penerbitan izin pada DPMPTSP Provinsi. Tentunya rekom itu kita keluarkan setelah adanya surat permintaan dari DPMPTSP Provinsi ke Dinas Peternakan. Saya kira mungkin modelnya seperti itu, Pak Benyamin. Saya kembalikan, Pak Moderator. Terima kasih Pak Kabid, Pak Edi. Kita lanjut, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Tadi saya mungkin lihat dari pelaku usaha UD Terobos mungkin ada pertanyaan. Saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan saya Nuke dari perwakilan dari UD Terobos. Lewat kesempatan ini saya mau berterima kasih atas inovasi dari Dinas Peternakan dan Dinas SP atas kolaborasi 2 aplikasi ini yang sangat membantu kami usaha.
dan sangat memudahkan kami tentunya untuk pengurusan ke depannya. Dan penjelasan semua dari tadi sangat baik. Sisa kami tunggu saja tadi dari Edi untuk link dari YouTube, yang nanti dibuatkan untuk sebagai tutorial. Terus yang saya mau tanyakan tadi tentang mengenai tanda tangan rekomendasi, tanda tangan izin ketika sudah divalidasi dari Dinas Peternakan, tapi sudah dijawab karena pertanyaannya sama dengan PB ini, karena kadang-kadang kami agak lama di PTSP karena kendala-kendala, kadang kepala dinas keluar dan tidak ada di tempat. Nah, kadang idenya sudah ada dan sudah divalidasi dan kadang sudah diterbitkan, tapi kadang masih ada kendala mengenai tanda tangan. Nah, ini tadi sudah dijawab bahwa nanti akan dipercepat dengan adanya aplikasi ini, dan kami dari pelaku usaha, kami dari UD Terobos sangat mengapresiasi program ini. Dan dari kami itu saja, hanya tunggu dari link YouTube untuk tutorialnya untuk memudahkan kami. Oh ya, menyangkut yang terakhir, menyangkut pengecekan kembali mengenai permohonan itu, kira-kira di dalam aplikasi ada semacam chat, layanan chatting yang bisa kami ajukan ke sana untuk tanya perkembangan permohonan sudah sampai di mana, atau kita via langsung ke PTSP. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas masukannya juga untuk kami. Menyangkut link untuk pemasukan atau tutorial permohonan rekomendasi nanti akan kami sampaikan pada kesempatan sekarang juga, nanti sebentar. Selanjutnya mungkin masih ada yang mau bertanya atau memberikan masukan, usul. Saya silakan. Saya Pak Klip. Dari mana Ibu? Victoria dari teman samping. Oh ya, Ibu Victoria dari Agribisnis. Silakan Ibu Victoria. Baik, terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Saya ingin bertanya kepada Pak Frans. Pak Frans, bisa mendengarkan suara saya? Jelas, Ibu. Sangat jelas. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih. Ini kaitannya dengan perizinan pakan, Pak Frans. Dari sisi teknis memang itu ada di bidang, maksudnya di Dinas Peternakan, tetapi kan perizinan itu dikeluarkan, masuk dan keluar itu dikeluarkan oleh PTSP. Mungkin ada saran Pak dalam rangka menertibkan pelaku-pelaku usaha atau pemasok distributor pakan yang belum ada izin, karena sepengetahuan kami rata-rata yang memasukkan itu tidak ada izinnya. Bagaimana kira-kira kiat-kiat dari PTSP dan mungkin berkolaborasi dengan kita dari bidang teknis untuk sama-sama mengantisipasi hal ini. Terima kasih Pak Frans. Selamat siang. Terima kasih Manungan. Langsung atau gimana? Pak Moderator. Halo. Mungkin bisa langsung Bapak. Pak Moderator, apakah saya bisa langsung? Silakan Pak Frans. Ya, baik. Ini terima kasih banyak, Mbak Non. Ini dari kita, oleh kita dan untuk kita. Ya, jadi ini sangat luar biasa. Saya sangat senang atas pertanyaan masukan seperti ini, karena secara regulasi peraturan gubernur kita mengatur tentang izin pengeluaran pakan ternak yang masuk keluar wilayah NTT. Nah, sementara secara fakta di lapangan kita melihat bahwa aktivitas usaha atau kegiatan pemasukan
pakan dari luar NTT ke dalam wilayah Nusa Tenggara Timur ini sangat banyak. Nah, jadi tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa secara administrasi itu menjadi tanggung jawab DPMPTSP, tapi secara teknis termasuk sampai pada pembinaan secara teknis itu nanti dilakukan ini oleh teman-teman dari Dinas Peternakan atau secara kolaboratif melibatkan tim terpadu. Ya, mungkin dalam hal ini pelibatan terhadap tim terpadu yang ada di Dinas Peternakan itu selalu melupakan kami di DPMPTSP sebagai ujung akhir di dalam menentukan bahwa produk ternak atau produk hasil ikutannya itu bisa masuk atau tidak ke dalam atau ke luar wilayah NTT. Itu nanti kami yang sebagai bagian akhir di dalam menentukan itu, termasuk di dalam berkaitan dengan penyakit hewan ya dan kesehatan masyarakat veteriner ini. Ini kami mungkin nanti ke depan harus dilibatkan di dalam tim terpadu itu, karena kami yang menentukan ini izin dia bisa masuk atau tidak. Nah, ini mungkin nanti ke depan kolaboratif secara terpadu melalui tim terpadu itu ya nanti perlu kita galakan, termasuk di dalam kalau mau kita bilang penertiban ya sepertinya jangan dulu. Coba kita lakukan pendekatan untuk melakukan identifikasi semua pelaku usaha, misalnya pakan itu, ya, apakah dia sudah punya izin atau tidak? Kalau misalnya dia sudah izin, izinnya dari mana? Ya, supaya kita bisa sesuaikan. Tapi ini kalau dia belum punya izin, kita dorong, kita fasilitasi dia untuk dia proses perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena secara regulasi itu ada yang mengatur itu Pergub 37 tahun 2021. Nah, nanti ke depan nanti di semua perizinan berusaha berbasis risiko, nanti kita akan coba pilah kembali apakah dia nanti ke depan masuk melalui sistem OSS atau tidak. Sehingga nanti teman-teman coba juga mendalami kembali peraturan Menteri Pertanian nomor, kalau saya tidak salah nomor 15 tahun 2021 tentang standar berusaha untuk perizinan berusaha di sektor pertanian. Ya, itu nanti kita lebih fokus untuk Dinas Peternakan itu di perizinan berusaha yang berkaitan dengan subsektor peternakan dan kesehatan hewan. Ya, itu banyak hal yang nanti harus kita selesaikan atau kita berproses di dalam sistem OSS Online Single Submission Risk Based Approach atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan OSS RBA. Jadi terhadap apa yang disampaikan Ibu Non itu ya kami sangat berterima kasih, dan kalau bisa kita secara kolaboratif kerjasama untuk coba secara tim kita atau nanti kerjasama kita dengan DPMPTSP atau nanti instansi terkait coba kita datangi atau nanti teman-teman yang mungkin di Dinas Peternakan Provinsi sering melakukan kunjungan ke unit-unit usaha itu bisa mengecek apakah aktivitas usaha yang dijalankan itu sudah punya izin atau tidak. Ya, kalau belum punya izin, nanti kita fasilitasi untuk ini proses perizinannya. Yang penting kita bantu, kita damping untuk ini. Ya, tapi kalau sudah punya izin, kita ngecek izinnya dari mana. Nah, kalau misalnya izin dari kota, padahal ini kan dia datangkan dari provinsi lain, dari sebenarnya ada kota yang memberikan rekomendasi untuk menerima, sementara izin harus dari ini DPMPTSP yang keluarkan atas rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan Provinsi NTT. Jadi hanya itu yang saya sampaikan, saya kembalikan, dan sekali lagi terima kasih atas saran masukan yang sangat baik ini. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Frans atas penjelasannya. Saya lanjutkan, mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir dalam rapat kita sore hari ini. Saya persilakan. Saya berikan satu kesempatan lagi, satu kali lagi sebelum kita menutup babak diskusi sore hari ini. Mungkin masih ada pertanyaan.
Baik, kalau tidak ada mungkin saya mohon kita semua menghidupkan video. Kita akan foto bersama sebagai dokumentasi kita di dalam rapat launching dari aplikasi Si Romeo Si Cantik sekalian dengan sosialisasi menyangkut kedua aplikasi, kolaborasi dari kedua aplikasi ini. Mungkin bisa dihidupkan video kita semuanya. Pak Benyamin. Satu, dua, tiga. Selanjutnya kita ulang lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam rapat kita sore hari ini, dan apa yang telah kita bicarakan bersama kiranya menjadi pemahaman bersama dalam rangka perizinan pengeluaran tenaga besar potong dari Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan aplikasi dan sistem hasil kolaborasi dari Dinas Peternakan Provinsi dan DPM PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara untuk melanjutkan kegiatan kita sore hari ini. Saya silakan Pak Bayu. Baik, terima kasih Bapak Clifford atas diskusi yang sudah berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kembali mengingatkan kepada peserta selaku kegiatan pada sore hari ini untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat. Kemudian saya akan mencoba merangkum dari keseluruhan materi dan diskusi pada sore hari ini. Baik, yang pertama, berdasarkan peraturan yang ada, perizinan hanya bisa diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP, bukan oleh Dinas Teknis. Berikutnya, Dinas Peternakan merupakan salah satu dinas teknis yang ada dalam alur penerbitan perizinan di DPM PTSP, dalam hal ini perizinan dan non-perizinan sektor pertanian, subsektor peternakan. Berikutnya, Si Romeo masih mengatur alur penerbitan rekomendasi pengeluaran ternak besar potong, lalu diintegrasikan dengan Si Cantik sehingga izin bisa diterbitkan dan disampaikan ke pelaku usaha. Yang keempat, perlu pengembangan sistem di Si Romeo Si Cantik untuk 9 perizinan dan 3 non-perizinan lainnya, sehingga pelayanan publik bisa optimal di subsektor peternakan. Yang kelima, alur mengakses Si Romeo Si Cantik berada di website Dinas Peternakan Provinsi NTT atau disnak.nttprof.go.id. Berikutnya, ada 8 persyaratan berkas beserta data-data yang perlu diinput oleh pelaku usaha pengeluaran ternak besar potong yang juga bisa diketahui melalui link yang dapat diakses di website Dinas Peternakan Provinsi NTT. Kemudian, Dinas Peternakan Provinsi NTT berharap kepada Dinas Peternakan atau yang membidangi peternakan di kota dan kabupaten se-Provinsi NTT
untuk bisa membantu menginformasikan terkait alur pelayanan pengeluaran ternak besar potong kepada masyarakat atau pelaku usaha terkait. Dan yang terakhir, pengembangan yang akan dilakukan di website yakni akan bisa ditampilkan progres dari perizinan yang sudah dimasukkan oleh pelaku usaha, bisa terlihat sudah diproses atau belum, yang bisa dicek melalui website Dinas Peternakan yang kemudian akan diinformasikan lagi kepada pelaku usaha. Baik, demikian. Terima kasih. Mari kita apresiasi bersama atas semua acara tersebut. Ya, ini akan menampilkan video sebelum mengakhiri kegiatan hari ini. Akan ditampilkan video sebentar mengenai alur dari aplikasi Si Romeo Si Cantik.
Terima kasih. Baik, demikian acara launching dan sosialisasi aplikasi Si Romeo Si Cantik sudah berakhir. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri dengan Shalom, Salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua dan selamat sore. Selamat sore. Terima kasih.